So, ada 3 problem di sini guys, dan ini kita sangat jelas problem yang terjadi di Indonesia. Tidak bisa kita pungkiri ada 3 hal ini, dan ini semua orang pasti setuju bahwa ada internal problem. Internal problem ini semua sudah bicarakan, bahkan waktu saya meeting di MPR saya juga sampaikan kepada pimpinan rapat Dr. Ibas, dan juga saya sampaikan di podcast-podcast mulai dari sama Brother Ari Untung, sama Bro Surpani, dan banyak lagi yang lainnya. Kita membahas tentang kelemahan yang ada di internal Indonesia. Tata kelola negara yang tidak menggunakan holistic approach, komunikasi blunder, labil kebijakan, dan seterusnya. Kita tahu, maka kita coret dulu ini. Karena kalau kita fokus di sini, tiap hari kita ngomongin kelemahan pemerintah, menghujat, mencaci maki, nggak kasih solusi, rupiah juga nggak akan menguat, nggak ada gunanya, oke? Ada 2 lagi, yang pertama adalah external problem, di mana itu ada harga minyak naik, ada trade war, yang ini nggak ada urusan sama sekali sama presiden yang mungkin Anda benci saat ini, itu nggak ada urusannya, karena ini adalah perang Iran dan seterusnya, oke? Dan ketika Anda melihat external problem, kebencian Anda berpindah dari Pak Prabowo, Anda pindah kebenciannya ke Donald Trump. Karena at the end, orang-orang yang suka membenci orang, setiap hari pasti akan ngebenci orang, ya. Itu masalahnya. Jadi sekarang kita tahu internal kita hapus, eksternal ini juga sudah kita tahu bersama-sama. Dan yang ketiga, ada dugaan dan kemungkinan yang makin hari makin besar bahwa Indonesia under attack politik dan ekonomi. Ada pihak yang tidak happy dengan diplomasi Indonesia. Catat kata kuncinya, tidak happy dengan diplomasi Indonesia. Dari 3 struktur ini, kalau internal problemnya dapat nilai 80, ada perbaikan. Ini pun belum tentu Indonesia itu bisa jadi baik. Oke? Walaupun internal problemnya itu diperbaiki, tapi dengan 2 ini belum tentu Indonesia bisa bertahan juga. Karena 2 ini berpengaruh besar di dalam perjalanan Indonesia, ekonomi maupun politik.